Silakan, Bu. Pesan pertama adalah Universitas Indonesia telah banyak menghasilkan para pemikir, pembuat kebijakan di masa lalu, prestasi untuk membuat Indonesia menurun kemiskinannya. Itu adalah para teknokrat UI yang luar biasa. Kita harus bangga dan terus terinspirasi dengan berbagai macam capaian yang dilakukan oleh para policy maker. Yang kedua, bahwa Indonesia sekarang adalah middle income country. Untuk bisa menjadi high income country, Indonesia perlu untuk mencari upaya bagaimana menghilangkan berbagai macam kendala untuk menjadi high income country. Ya, apakah itu dari sisi investasi, apakah itu dari sisi teknologi, dari sumber daya manusia, dan dari sisi institusi. Tadi saya menyampaikan ada 4 hal yang bisa menjadi faktor untuk mendorong, yaitu manusianya. Indonesia memiliki demografik dividen yang harus memiliki kemampuan untuk produktif, dan oleh karena itu investasi di bidang sumber daya manusia menjadi penting. Pemerintah telah mengalokasikan 20% anggaran pendidikan dan 5% untuk anggaran kesehatan. Dia harus mampu untuk bisa menghasilkan manusia-manusia, terutama generasi muda yang memilih pemikiran kreatif, inovatif, terbuka. Yang kedua, urbanisasi. Proses urbanisasi akan membuat banyak masyarakat Indonesia tinggal di perkotaan yang akan lebih produktif, dan oleh karena itu infrastruktur perlu dibangun. Yang ketiga, kita juga memiliki kesempatan pada saat harga komoditas turun untuk bisa melakukan diversifikasi ekonomi, dan tentu pada akhirnya adalah institusi. Institusi itu sangat penting, bagaimana membangun institusi publik yang efisien dan bersih, tidak koruptif, dan institusi swasta yaitu perusahaan-perusahaan yang produktif dan kompetitif. Ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan di dalam konteks untuk menyambut era teknologi. Era teknologi industri 4.0 akan mengharuskan kolaborasi antara pemerintah, academician, dan swasta maupun filantropis yang berasal dari dalam dan luar negeri. Kita berharap Universitas Indonesia bisa menjadi bagian dari kampus yang bisa menciptakan yang disebut tadi triple helix atau N-helix, memajukan apa yang disebut kapasitas teknologi untuk maju kembali. Dan dalam hal ini kita bisa menggunakan teknologi untuk melakukan reformasi di bidang pendidikan itu sendiri, maupun di dalam membangun kembali berbagai industri manufaktur yang selama ini hanya mengandalkan pada labor intensive low wage, sekarang menjadi skill labor untuk Indonesia yang memiliki populasi yang sangat besar. Itu adalah pokok-pokok yang saya sampaikan, dan tentu peranan Universitas Indonesia sebagai universitas yang memiliki kapasitas dan memiliki mutu untuk bisa menjawab, untuk bisa melakukan inovasi, untuk bisa menjembatani dari masa kini kepada masa depan, dan untuk bisa menciptakan pembangunan yang inklusif, di mana seluruh masyarakat Indonesia ikut berpartisipasi, ikut menikmati, dan pemerataan serta kemiskinan bisa kita tumpas. Demikian yang bisa saya sampaikan tadi. Itu yang kita kehilangan. Orang seperti Wijoyo, Ali Wardana, itu yang tidak ada. Darmin sama Sri Mulyani bukan kelasnya itu. Oke. Tapi tetap kan bahwa alumni UI punya dominasi di kabinet pemerintahan siap. Dominasi ya, tapi kebijakan nggak benar. Apa yang nggak benar? Nah, tadi dia katakan pemertaan. Apakah ada itu dari mana modal untuk pengusaha kecil dan menengah? Bank Rakyat Indonesia dibikin Belanda itu untuk mengatasi orang miskin. Jadi oleh Soeharto untuk koperasi nelayan sama petani. Sekarang dia bikin jadi banknya konglomerat. Nah, jadi siapa yang ngurus orang miskin? Bank tabungan pos tidak ada. Dulu zaman Belanda ada. Zaman sekolah dasar ada. Ini yang tidak ada. Jadi cuma ngomong doang aja itu. Peralatannya tidak ada. Pajak, dia cuma bicara mengenai tambah wajib pajak. Yang diperlukan adalah enforcement. Enforcement berarti kebijakan dari undang-undang pajak.
Ada di situ kalau orang apa juga, agama apa? Islam. Coba ada belajar sama Abu Bakar. Apa yang dilakukan Abu Bakar setelah jadi khalifah? Bukan memerangi kafir, memerangi orang yang tidak bayar pajak, dipancung sama dia. Ya. Kalau nggak masuk pajak, zakat, gimana bantu orang duafa? Gimana ngirim tentara? Gimana ngurus ganti karpet masjid? Nah, ini yang tidak ada. Jadi ngutang lulus yang berani itu, minta sadoka. Nah, kenapa penerimaan pajak kita itu rendah sekali, paling rendah di atas bumi Allah ini? Penerimaan pajak. Ya, kan? Yang dibicarakan dari itu tambah informasi, tambah ini, tambah itu. Enforcement tidak ada. Ditangkap itu orang itu masuk penjara. Itu yang tidak ada. Iya, ya. Jadi penegakan ya, penegakan hukum aturan. Cuma amnesti, mana ada amnesti? Tak jalan amnesti. Ya, ya. Di seluruh dunia tak ada jalan amnesti. Ya, maka itu ya, Nabi Muhammad siapa yang mencuri tangannya dipotong. Siapa yang bayar pajak hartanya diambil alih, dipancung. Ya. Ini yang tidak ada. Kalau cuma amnesti. Ya, baik. Baik, makasih Pak. Sama-sama.